Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Salam ibu-ibu, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kita semua ya, keluarga semua. Dan sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu pada kesempatan ini, karena Engkau selalu ada bagi kami dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu, perlindungan pemeliharaanmu. Dan pada kesempatan ini kami ingin belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami hati yang taat kepada firman-Mu, untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Hamba-Mu yang sangat sederhana terbatas ini, berserah kepadamu, tolong untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan semua pendengar diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita lanjut, mari terlebih dahulu kita buka Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan,
sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini merupakan ajakan daripada Tuhan Yesus sendiri kepada setiap orang percaya, agar orang percaya mengalami kelegaan, mengalami solusi, mengalami pemulihan di dalam semua masalah-masalah yang sedang dihadapi pada saat ini. Karena kita tahu pada musim pandemi ini begitu banyak persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sangat berbahagia. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang sangat peduli bagi kehidupan kita, yang mau rela berkorban, mati di kayu salib, agar kita memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, mari kita terus belajar kepadanya. Tetapi di ayat 29, Tuhan Yesus juga memberikan tanggung jawab kepada kita, kepada setiap orang percaya, agar mau memikul kuk yang diberikan kepada setiap orang percaya, agar mau memikul beban yang diberikan kepada setiap orang percaya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, untuk itu belajarlah kepadaku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa kita tidak mampu melakukan atau menyelesaikan semua persoalan dalam hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Yesus mengerti seberapa kuat kita hanya melalui kuasa dari Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita bisa mampu melewati semua masalah dan kita bisa menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Salah satu contoh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ketika kita menghadapi tekanan adalah ketika Tuhan Yesus menghadapi salib. Ketika Tuhan Yesus sedang berada di Taman Getsemani, itu ada tertulis di Matius 26 ayat 36 sampai 44. Ketika mau disalibkan, Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Satu malam Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Luar biasa sekali. Dan pada malam itu, pada waktu berdoa itu, semalam itu, Tuhan Yesus tidak mendapatkan jawaban dari Bapa. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan semua kepada Bapa. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bapa. Ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus hidup dalam iman dan ketaatan kepada Bapa di surga. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita ketika menghadapi masalah-masalah, beban-beban dalam hidup ini. Yang pertama, cari Tuhan, berdoa, bergumul dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti ketika ada masalah mencari Tuhan, tetapi ketika ada masalah lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika tidak ada persoalan yang berat, tetap kita menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, serahkan semua masalah itu kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga. Biar Tuhan yang bertindak. Yang ketiga, tetaplah hidup di dalam kehendak Allah. Sebab di Matius 26 ayat 41 ditulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Setiap orang percaya harus hidup dalam iman dan ketaatan kepada Allah Bapa di surga. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu ditulis di Ibrani 11 ayat 1. Sebab tanpa iman, dikatakan sini, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sedangkan ketaatan adalah
penggenapan daripada iman. Maksudnya, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi kita harus melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Mari kita lihat lagi satu contoh tentang ketaatan dan iman. Ditulis di 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14. Kita baca ya, saya bacakan di sini. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Amin. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram yang sangat terpandang, tetapi dia menderita sakit kusta. Naaman juga punya seorang asisten rumah tangga, seorang gadis Israel. Berkatalah gadis ini kepada nyonyanya atau istri Naaman, "Seandainya tuanku mau datang mau menghadap Nabi yang di Samaria atau Nabi Elisa, tentulah Nabi itu akan menyembuhkannya." Setelah Naaman mendengar berita itu, pergilah dia ke rumah Nabi itu atau Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh bujangnya untuk menyampaikan kepada Naaman agar Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan, dan Naaman pasti sembuh. Bagaimana tanggapan Naaman ketika itu? Dia merasa jengkel, merasa marah. Dia merasa disepelekan. Masa yang datang itu malah bujangnya, bukan Elisa sendiri yang datang. Bahkan yang disampaikan kepadanya menyuruh mandi di sungai Yordan, di sungai yang kotor, kurang bersih. Hal seperti ini sering terjadi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya. Ketika sudah bergumul kepada Tuhan, berdoa, minta sesuatu, tetapi jawabannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, dengan yang dipikirkan. Akhirnya dia jengkel. Ini bukan dari Tuhan, ya sudah. Akhirnya tidak mendapat apa-apa. Hal seperti ini sering terjadi. Untungnya Naaman sadar ketika pegawai-pegawainya datang dan berkata kepadanya, "Seandainya Nabi itu mengatakan yang lebih sukar, yang lebih berat kepada Bapa, apakah Bapa tidak melakukannya?" Dan akhirnya Naaman pun sadar dan taat melakukan perintah Nabi itu, dan kesembuhan pun terjadi. Seandainya Naaman tidak taat melakukannya, tidak pernah terjadi kesembuhan. Jadi
Iman harus disertai dengan perbuatan atau ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita terus belajar, bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga